People, senang sekali kami dari PT Kontak Perkasa Future Cabang Bali bisa hadir kembali untuk memberikan Anda analisa mengenai pergerakan pasar emas di awal tahun ini. Tentunya bersama saya Niputu Rahma Ekayanti selaku Senior Business Manager di PT Kontak Perkasa Future Cabang Bali. Harga emas sempat bertahan di dalam ketinggiannya di $1.830 per troy ounce. Namun, segera turun tajam setelah keluarnya risalah pertemuan FOMC Amerika Serikat yang hawkish. Harga emas pun jatuh ke bawah $1.800 per troy ounce dan terus tertekan sampai hari Jumat minggu lalu dan diperdagangkan di $1.796 per troy ounce. Berita besar yang menggoyang pasar emas pada minggu lalu adalah risalah pertemuan The Fed bulan Desember yang menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang ketat dan inflasi yang problematik bisa menyebabkan pengurangan neraca dan kenaikan tingkat bunga lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Emas akan bisa pulih kembali dari aksi jual ini dan para investor akan menggunakan koreksi ini untuk membeli emas pada harga di bawah. Sekarang ini, emas berada pada posisi bawah dari rentan harganya. Ini adalah saat yang bagus untuk masuk di level harga seperti sekarang ini. Para pemain jangka panjang masih mendukung kenaikan harga emas. Meskipun tingkat bunga naik, inflasi yang tinggi berarti tingkat bunga real masih negatif. Hal ini adalah positif bagi emas. Selain itu, pada dua kali siklus kenaikan tingkat bunga yang lalu, harga emas masih tetap bagus pada permulaan dari kenaikan tingkat bunga. Kita bisa melihat hal ini terulang lagi ketika The Fed mulai menaikkan tingkat bunga pada tahun ini. Emas berjangka bisa terdorong naik mendekati $1.900 per troy ounce. Sementara $1.770 per troy ounce akan menjadi level support yang bagus. Dari data makroekonomi di Amerika Serikat minggu ini, semua data memandang kepada data inflasi yang akan keluar. Apakah inflasi di Amerika Serikat telah mencapai puncaknya di bulan November? Paling tidak, itulah harapannya untuk angka umum dari Consumer Price Index bulan Desember yang akan keluar pada hari Rabu. Turunnya harga minyak baru-baru ini kemungkinan telah menurunkan angka CPI dari ketinggian selama beberapa dekade di 6,8% ke level yang lebih rendah di bulan Desember. Pada hari Jumat, fokus akan bergerak ke konsumen. Statistik retail sales untuk bulan Desember diproyeksikan akan menunjukkan sedikit kenaikan sesuai dengan data bulan November yang lemah. Yang terakhir pada minggu ini adalah Consumer Sentiment Index untuk bulan Januari, yang kemungkinan masih akan tetap tertekan, sementara Omicron sedang mengamuk di Amerika Serikat. Kecil kemungkinannya pemerintah akan memberlakukan restriksi. Kelakuan konsumen boleh berubah, namun dalam setiap gelombang virus yang datang, dampak terhadap ekonomi terus turun. Kini kita akan berada pada pivot mingguan, yang mana pivot point minggu ini berada pada kisaran $1.803 per troy ounce. Dengan resisten pertama di kisaran $1.824 per troy ounce dan resisten 2 di kisaran $1.852 per troy ounce. Untuk area support 1 berada di kisaran $1.774 per troy ounce dan support 2 di kisaran $1.753 per troy ounce. Nah, KPR People, sekian analisa pergerakan harga emas di awal tahun ini. Semoga analisa ini dapat membantu Anda dalam melakukan transaksi ke depannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di analisa berikutnya. Terima kasih.